belajar hari ini ya? Ya. Oke, maunya di bawah semua? Ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa biar pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oke, silakan. Guru dan teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Adit yang sudah membawa kita dalam doa. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Baik, Adrian. Hadir Pak. Saputra. Hadir Pak. Ya. Hadir Pak. Theo. Yamanda. Hadir Pak. Yanto. Izin. Elis. Uten. Hadir Pak. Lasari. Hadir Pak. Islamrin. Pak. Isfido. Hadir Pak. Nah, di pelajaran kita hari ini ya, itu kita sudah masuk di harga keseimbangan ya. Di materi kita hari ini tentang harga keseimbangan ya. Adapun kali tujuan pembelajaran kita, adapun kali untuk pertemuan kita hari ini masih kali yang sama dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga hari ini, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Itu dari pengetahuannya. Kemudian untuk dari keterampilannya menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuannya ya, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya kita diharapkan satu, mampu menganalisis proses terjadinya harga keseimbangan dengan yang kedua, menganalisis penerapan matematika dan berupa pada keseimbangan harga keseimbangan dengan itu tujuan pembelajaran kita. Nah, apa pentingnya kita belajar tentang harga keseimbangan? Ya, seperti yang selalu saya bilang bahwa indahnya atau bagusnya kita belajar tentang ekonomi karena selalu identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak sadar ya bahwa ketika kita belanja di toko atau misalnya kita belanja di pasar atau misalnya kecilnya lah di kantin ya, ternyata apa yang kita lakukan itu dipelajari dalam ilmu ekonomi. Itu yang kira-kira identik dengan harga keseimbangan. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu terkait dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Siapa yang masih ingat fungsi permintaan? Silakan Putra, apa? PDE sama dengan Amin PP atau PD Amin PP. Iya, betul ya. Jadi PD sama dengan Amin B atau PBB atau PD sama dengan Amin B. Kalau fungsi penawarannya apa? Saya Pak, Oke, silakan tadi. Apa? US sama dengan minha tambah BP atau PS sama dengan A tambah BP. Oke, ya. Bagus. Berarti kita masih ingat pelajaran kita pada minggu sebelumnya. Sekarang saya akan coba putarkan video, silahkan disimak baik-baik ya. Nah, kemudian kita identifikasi yang tidak pas dan kurang. Disimak ya.
banget buat saya. Mana itu makan sadis. Oh, apa kan? Jualan tuh nggak boleh pelit-pelit, tak jual aku loh. Ya bukan pelit sih, tapi nawarnya itu bawa ambang batas normal. Ya, banyak juga. Jualan masa kata warga pasar, lo kan bisa negeri bawah, capek, beras, minyak. Kan kalau lo kayak habis buat beli ikan doang, terus masa duitnya pakai apa coba? Mikir bang, mikir. Oh, depan malam gue saya. Ntar kalau saya nggak bisa beli, saya jualnya gimana coba? Lu mau pas buat angkot, mana yang ketusukan ikan lama, terus kalau saya haus, nggak ada duit buat beli air minum, terus kalau saya dehidrasi, apa potong abang? Apalagi nanti di jalan ada Iya iya nih. makasih bang. Tapi ya bagus pak kualitasnya. Ini aja mama beli ikan harganya paling mahal kok. Oke, setelah kita menyaksikan video tadi, itu menceritakan tentang apa? Tawar menawar. Ya, antara penjual ikan dan pembeli ikan. Nah, saya tanya, yang tadi ada tidak harga yang disebutkan? Harga pertama itu sebesar 50.000, tapi pembelinya tidak mau, karena merasa mahal. Akhirnya dia tawar menjadi 15.000. Pembelinya sih sudah berketerlaluan, dari harga 50 menjadi 15.000. Nah, akhirnya ada berapa harga yang disepakati tadi? 20.000 3 kilo. Beda 3 kilo dengan harga 1 kilo itu 20.000. Harga yang disepakati itu ya, harga yang disepakati antara penjual dan pembeli itu 20.000. Itulah yang dimaksud dengan harga keseluruhan atau biasa disebut dengan harga pasar. Ya, oke. Kalau begitu, siapa yang bisa definisikan apa yang dimaksud dengan harga pasar? Kak, Saya Pak, Pak. harga pasar adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga yang disepakati antara Penjual dan pembeli. iya. Saya mau tanyakan tadi terkait dengan ini. Saya Pak, Oke, silakan. apakah kenaikan harga dapat mempengaruhi harga pasar? Iya, apakah kenaikan harga dapat mempengaruhi harga pasar? Oke. Itu nanti kita akan pertanyaan dari list video ya. Nanti kita akan bahas dalam diskusi nanti ya. Kelompok silakan terkumpul kelompoknya sesuai dengan kelompok yang minggu yang lalu saja. Ya, silakan. Sekarang kita akan diskusi kelompok dan saya akan membagikan KPD-nya. Ya, ada masing-masing kita mau masuk ke KPD. Silakan kerjakan LKPD-nya ya. Kalau kita diskusi kelompok itu berarti kita diajak untuk bekerja sama. Kan hanya konkurensi itu saja. Selain dari harga pasar
Yang lain gimana yang lain? Sudah Pak. Sudah? Yang dia sudah? Sudah Pak. Oke. Karena kita sudah semua mengerjakan diskusi kelompok ya, sekarang waktunya kita presentasi. Karena kemarin mulai dari kelompok 2, sekarang kita mulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Salah sebentar. Baik, selamat siang. Ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi hasil kerja kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan teman-teman kami yang akan membantu dalam penjelasan dan membantu menjawab jika ada pertanyaan dari teman-teman dan untuk membacakan hasil dari kajian kami. Saya silakan Amanda untuk membacakan jawaban dari ini. Soalnya, bagaimana pengaruh kenaikan harga minyak goreng curah yang terus naik terhadap harga pasar?
seperti itu berhemat bisa membuat minyak goreng sendiri dari kelapa. Kemudian dari pemerintah memberikan yang bersubsidi. Kemudian pemerintah juga menetapkan harga pasar maksimum dan minimum. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari kami sebagai kelompok ketiga. Dan kemudian jika ada yang masih ingin dipertanyakan, kami berikan kesempatan kepada yang bertanya. Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada di sini. Oke, kalau sudah tidak ada, sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, selanjutnya kelompok berikutnya. Apa lagi? Kami dari kedua berdasarkan hasil diskusi dilakukan di situ perkenalkan Saya Samsung. Dan saya Trian. jawaban akan dilakukan. Satu pertanyaannya yaitu bagaimana pengaruh yang terus naik dengan besar jawabannya kenaikan minyak goreng yang disebabkan oleh biaya produksi kelapa sawit yang naik menyebabkan pengeluaran dari produsen akan meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap harga pasar. Pengaruhnya yaitu mereka pengeluaran bertambah sedangkan permintaan tidak bertambah lagi dengan kuantitas yang ditransaksi oleh orang. Namun bisa saja apabila pengeluaran naik dengan jumlah permintaan menurun maka meningkatkan naik faktor dan permintaan menurun sehingga meningkat harga pasar. Soal nomor 2. Pertanyaan 2. Alternatif solusi apa saja yang dapat dilakukan agar masalah tersebut? Jawaban. Alternatif solusi yang dapat dilakukan agar masalah tersebut adalah pemerintah seharusnya diatur dengan pasar keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas pasar. Pemerintah juga menentukan harga pasar pada harga minimum dan batas maksimum. Pemerintah juga menetapkan pajak kepada barang mewah dan berbagai subsidi. Sekian. Sekian dari kami. Silakan jika ada teman-teman yang bertanya. Apa yang dimaksud dengan harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, pertanyaan jawab sekali ya. Apa yang dimaksud dengan harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah? Silakan teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja saya jawab bahwa harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah harga batas tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada produsen atau penjual. Hal ini bertujuan agar konsumen tidak merasakan harga yang terlalu mahal. Sudah puas atau Sudah ada yang bertanya? Kalau masih ada yang bertanya, tidak apa-apa. puas? Jelas. Sudah saya kasih. Ya, ya. Secara keseluruhan bagus sekali ya. Saya mengapresiasi hasil diskusi kita. Ya, kita bisa melihat bagaimana ternyata kenaikan harga minyak goreng itu sangat berpengaruh pada harga pasar. Nah, solusi-solusi yang ditawarkan oleh anak-anakku sekalian ya luar biasa juga ya. Bisa kita lihat dari sisi pemerintah, kita juga bisa melihat dari sisi kita. Ya. Yang paling menarik yang saya lihat tadi adalah ketika harga minyak goreng naik berpengaruh pada pasar, itu salah satu solusinya adalah membuat minyak goreng sendiri. Kalau dari segi pemerintah, mungkin harusnya pemerintah menetapkan harga maksimum atau harga minimum. Ya, harga maksimum sudah dijelaskan sama Fitri. Ya. Jadi harga yang ditetapkan oleh pemerintah, batas ambang yang tidak boleh dilewati dari yang dijual oleh para produsen ketika sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Jelas ya? Jelas, Pak. Siapa yang bisa buat kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Harga keseimbangan itu pada saat jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang didapatkan sama. Oke. Ya. Proses terbentuknya harga keseimbangan itu adalah ketika harga baik dan permintaan maupun penawaran yang ditawarkan diminta dan ditawarkan itu sama. Apalagi siapa lagi ya? Oke, silakan. Keseimbangan adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga yang disepakati antara penjual dan Pembeli. Jadi yang dimaksud dengan harga keseimbangan. Sering ya kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi. Oke, silakan. Untuk menentukan harga keseimbangan dengan matematis yaitu PD sama dengan AS atau PD sama dengan PS. Betul ya. Untuk menentukan harga keseimbangan dari pendekatan matematisnya adalah D sama dengan IS atau PD sama dengan PS. Oke. Saya kira apa yang kita pelajari hari ini sudah sekarang kita refleksikan dalam kehidupan kita terkait dengan harga keseimbangan. Saya mau Fitri, coba Fitri, kira-kira apa refleksinya dalam kehidupan kita terkait dengan harga keseimbangan yang kita pelajari hari ini? Dengan kita belajar tentang harga keseimbangan, maka ketika kita belanja di toko atau di pasar, maka harga yang ditetapkan oleh penjual dan kita sebagai pembeli atau konsumen itu disebut harga pasar. Iya. Jadi mungkin sebelum kita belajar harga keseimbangan, ternyata kita belum tahu mungkin harga keseimbangan harga yang kita membeli barang, kemudian melakukan tawar menawar seperti yang video tadi, kan? Nah, yang berapa harga supaya baru bisa saat harga 50.000 pembelinya merasa menawar menjadi 15.000 justru penjual merasa terlalu murah. Akhirnya harga yang disepakati terjadi pada saat harga 20.000. Jadi buat pembeli puas, penjual puas. Harga pembeli tidak rugi, penjual tidak rugi pada saat harga 20.000. Jadi itu kalau kita belajar tentang harga keseimbangan hari ini, ternyata apa yang kita lalui sebelumnya itu secara tidak langsung kita sudah belajar tentang harga keseimbangan. Beli barang di pasar, ternyata yang disebut dengan harga keseimbangan. Biasa juga disebut sebagai harga pasar. Jelas ya? Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, saya akan kasih tugas individu untuk mengukur kemampuan kita. Apakah benar-benar kita sudah paham tentang materi kita hari ini? Soalnya pilihan ganda tidak bisa disilang dikerjakan ya. Ini akan saya ambil sebagai penilaian dari permintaan tersebut. Tulis namanya dan sini. Ini saya akan ambil sebagai penilaian kalian juga untuk di semester ini. Ya ganda. Ada yang mau dapat? Nah, silakan dikerjakan tugas individunya ya. Nanti setelah itu ketika kita sudah mengerjakan, silakan di ini sudah ya? Sudah semua ya? Ya, Pak. Oke.
materi elastisitas permintaan dan Penawaran. Secara ringkas elastisitas permintaan dan permintaan itu elastisitas itu sama dengan kita melihat PPKN atau pengaruh ketika harga naik berapa jumlah barang yang terpengaruh ya. Ketika harga misalnya yang tadinya 5.000 menjadi 10.000, kira-kira pengaruhnya terhadap barang itu seberapa ya, itu yang dimaksud dengan elastisitas. Untuk lebih jelasnya minggu depan kita akan belajar tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Bapak berharap ketika kita sampai di rumah ya, bagaimana kita mengatur waktu kita supaya kita pergunakan waktunya sebagian waktu kita untuk belajar. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita sudah belajar 2 jam pelajaran dan untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan doa ya. Dan siapa yang mau pimpin doa? Ya, Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. ya, terima kasih kepada manusia yang sudah memimpin kita dalam doa. Semoga pelajaran kita hari ini tidak sia-sia tapi bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita ini terus Berdiri.